Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Gimana kabarnya anak-anakku di rumah? Bapak harap kabar anak-anakku di rumah semuanya dalam keadaan sehat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan semangat. Pembelajaran jarak jauh dari rumah yang diselenggarakan oleh KKGO Kecamatan Sambi, Kota Cirebon. Perkenalkan, nama Bapak Mujahidin. Bapak bertugas di SDN Karya Mulia 1, Kecamatan Kesambi. Di dalam masa pandemi COVID-19 ini, Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada anak-anak selalu menggunakan masker saat bepergian, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menghindari kerumunan. Ya anak-anak, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang gerak dasar non-lokomotor, memutar dan meliuk. Kelas 3, tema 2, subtema 1. Nah, yang pertama ada tujuan pembelajaran anak-anak. Yang pertama 1, siswa dapat menjelaskan pengertian gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Yang kedua, siswa dapat mengetahui gerak dasar non-lokomotor. Yang ketiga, siswa dapat memahami kombinasi gerak non-lokomotor, memutar, dan meliuk. Yang keempat, siswa dapat mempraktikkan kombinasi gerak non-lokomotor, memutar, dan meliuk. Nah, di sini ada 3 gerak dasar. Yang pertama ada gerak dasar lokomotor, gerak dasar non-lokomotor, dan gerak dasar manipulatif. Yang pertama, Bapak akan membahas tentang gerak dasar lokomotor. Ada yang tahu tidak anak-anak? Apa itu gerak dasar lokomotor? Ya, benar. Gerak lokomotor adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia dan ditandai dengan adanya perpindahan tempat dari tempat asal ke tempat yang lainnya. Nah, anak-anak coba dilihat di layar. Nah, itu adalah contoh gerak dasar lokomotor. Ada gerak berjalan, berlari, dan melompat. Itu adalah contoh gerak dasar lokomotor. Yang kedua ada gerak dasar non-lokomotor. Nah, ada yang tahu tidak? Tadi kan gerak dasar lokomotor itu gerakan yang berpindah tempat. Sekarang gerak dasar non-lokomotor anak-anak. Ada yang tahu tidak? Ya, benar. Ya, gerak non-lokomotor dapat diartikan juga sebagai keterampilan stabil. Gerakan yang dilakukan tanpa atau hanya sedikit sekali bergerak dari daerah tumpuan. Nah, di sini gerak dasar lokomotor itu tanpa adanya perpindahan tempat. Jadi, anak-anakku semua melakukan olahraga itu tidak boleh berpindah tempat, yaitu namanya gerak dasar non-lokomotor. Yang ketiga ada gerak dasar manipulatif. Ada yang tahu tidak anak-anak? Ya benar. Gerak manipulatif adalah gerakan yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu. Contohnya apa? Yang pertama, gerak manipulatif menangkap, ya menggunakan alat, melempar dan memukul. Seperti coba anak dilihat di layar, itu adalah contoh gambar menggunakan alat, ya, itu tongkat kasti dan bola kasti. Nah, itu ada contohnya, itu adalah gerak manipulatif. Tadi Bapak sudah menjelaskan ketiga gerak dasar, yaitu gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Tapi Bapak pada materi pagi hari ini Bapak akan menyampaikan yaitu gerak dasar non-lokomotor. Yang pertama gerakan memutar. Ada yang tahu tidak apa itu gerakan memutar? Gerakan memutar badan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menggerakkan tubuh, kaki dan tangan ke kiri atau ke kanan dengan menumpu pada salah satu titik yang terkuat. Nah, itu gerakan memutar. Yang kedua adalah contoh gerakan memutar kepala. Yang pertama
tujuan memutar kepala adalah melatih otot leher. Yang kedua, manfaatnya apa anak-anak? Manfaatnya memutar kepala adalah membuat suplai oksigen lebih lancar ke otak dan badan menjadi rileks. Nah, anak-anak nanti di rumah bisa melakukan gerakan memutar kepala. Nah, caranya gimana? Bisa melakukan memutar kepala ke kanan dan ke kiri seperti ini. Ya anak-anak, nanti bisa dilakukan di rumah, dibantu oleh ayah atau bunda dan kakak yang ada di rumah. Berikut, gerakan memutar tangan. Nah, ada yang tahu tidak itu gerakannya gimana anak-anak? Ya benar. Yang pertama, tujuan memutar tangan adalah melemaskan otot bahu. Ya anak-anak harus tahu, jadi gerakan memutar tangan itu tujuannya untuk melemaskan otot bahu. Nah, yang kedua, manfaatnya apa? Ya, manfaatnya memutar tangan ada melemaskan otot bahu dan otot lengan. Nah, coba dilihat di layar. Di layar itu adalah contoh gambar gerakan memutar lengan atau bahu. Nah, berikut ada gerakan memutar pinggang. Memutar pinggang. Nah, itu ada gambarnya anak-anak. Nah, tujuan memutar pinggang adalah untuk melenturkan otot-otot dan sendi-sendi pinggang sehingga dapat memudahkan dalam kegiatan olahraga. Yang kedua, ada manfaatnya juga anak-anak memutar pinggang. Apa itu manfaatnya? Ya, dapat meningkatkan fleksibilitas tubuh dan otot pinggang. Nah, anak-anak nanti bisa melakukan gerakan memutar pinggang. Nah, seperti di layar itu ada, bisa anak-anak melakukan di rumah gerakan memutar pinggang ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Nah, yang ini ada gerakan memutar kaki. Ya, memutar kaki tadi yang sudah, sekarang memutar kaki. Nah, ada gambarnya anak-anak. Coba lihat di layar. Nah, tujuan memutar kaki adalah meningkatkan fleksibilitas gerakan kaki sehingga melakukan kegiatan olahraga dengan maksimal. Nah, di sini juga gerakan memutar kaki ada manfaatnya juga anak-anak. Manfaatnya memutar kaki adalah menguatkan persendian jari-jari dan tumit kaki. Nah, itu tadi Bapak sudah menjelaskan gerakan, dan mulai dari gerakan kepala, memutar lengan, memutar pinggang, dan memutar kaki. Nah, coba anak-anak dilihat di layar televisi kalian, Bapak akan menayangkan contoh gerakan memutar kepala, lengan, dan pinggang, dan gerakan kaki. Ya, terima kasih anak-anak sudah melihat tayangan video gerakan memutar kepala, lengan, pinggang, dan kaki. Anak-anak bisa anak-anak lakukan di rumah dibantu oleh ayah atau bunda atau kakak yang ada di rumah. Berikutnya adalah gerakan meliuk. Nah, ada yang tahu tidak apa anak-anak meliuk? Meliuk adalah berkelut ke sisi atau gerakan pesanan, penarik, dan sebagainya. Meliuk berasal dari kata liuk. Nah, di sini ada contoh gambar gerakan meliuk anak-anak. Nah, meliuk ke kanan, ke samping sambil tangan digerakkan ke atas. Dan itu ada contohnya. Berikut tujuan meliuk. Nah, tujuannya apa anak-anak meliuk itu? Nah, tujuannya satu, melenturkan tubuh. Yang kedua, melenturkan otot-otot untuk mengurangi resiko cedera. Ya, itu tujuan meliuk. Nah, di sini juga berikutnya ada manfaat meliuk. Nah, manfaatnya apa anak-anak? Ada yang tahu tidak? Ya, benar. Yang pertama, untuk meregangkan otot-otot sebelum berolahraga. Yang kedua, mengurangi cedera ketika melakukan kegiatan fisik. Yang ketiga, untuk melatih otot pinggul. Yang keempat, baik untuk kesehatan otot bahu. Yang kelima, menjaga kelenturan tubuh. Dan yang keenam, membantu menjaga keseimbangan tubuh. Nah, itu adalah manfaat meliuk. Tadi tujuan sudah, manfaat meliuk sudah. Nah, anak-anak coba lihat di layar televisi kalian. Bapak akan menayangkan video gerakan meliuk. Ya, terima kasih anak-anak sudah melihat tayangan gerakan meliuk.
Ya, nanti anak-anak bisa dilakukan di rumah dengan dibantu oleh ayah atau bunda atau kakak yang berada di rumah. Nah, tidak kerasa sampai kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini, kesimpulannya adalah satu, gerak dasar ada 3, yaitu gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Yang kedua, gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang dilakukan tanpa atau hanya sedikit sekali bergerak dari daerah tumpuan. Yang ketiga, gerakan memutar adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menggerakkan tubuh, kepala, tangan, dan kaki. Yang keempat, gerakan meliuk adalah berkelut ke sisi. Yang kelima, gerakan memutar ada 4, yaitu gerakan memutar kepala, memutar lengan, bagian tangan, dan memutar pinggang, dan memutar kaki. Yang enam, gerakan meliuk ada dua, yaitu gerakan meliuk tangan dan gerakan meliuk menggunakan 2 tangan. Nah, itu adalah kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak semua materi yang Bapak sampaikan semoga bermanfaat kepada anak-anak semua. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.